Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina. Hibati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an, para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal shalih, yaitu duduk bermajelis ilmu, yaitu mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan amal soleh kita ini, amal soleh yang diterima olehnya, menjadi pemberat timbangan mizan hasanah kita dan menjadikan ini sebagai sarana akan terhapusnya dosa-dosa kita. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi, serta keluarga, sahabat, dan tidak lupa juga para yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Berarti fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah bab isti'adah, basmalah, kemudian bagaimana menyambungnya isti'adah basmalah itu dengan surat, dan demikian juga bagaimana menyambungnya isti'adah, basmalah, kemudian kalau itu menyambung surat, basmalah, kemudian surat selanjutnya. Nah, ini sudah kita bahas nih. Kalau sedikit kita mengulang kembali bahwasanya isti'adah, basmalah, dan awal surat itu ada 4 cara, ya, 4 cara. 4 thariqah bagaimana kita itu membaca isti'adah, basmalah, dan awal surat, yaitu dengan yang pertama yaitu qat'ul jami', yaitu memotong, maksudnya memisah semuanya. Dan ini cara yang paling afdol antara isti'adah sempurna, basmalah sempurna, kemudian awal surat. Ini thariqah yang paling afdol. Karena berdasarkan hadis Nabi Rasulullah SAW diceritakan ketika membaca Al-Quran itu terbiasa dengan satu ayat. Itu kebiasaan baginda Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling afdol. Yang kedua, apa kemarin thariqahnya? Yaitu menggabungkan isti'adah dengan basmalah. Itu isti'adah, basmalah digabungkan, kemudian baru dipisah dengan awal surat. Ini boleh. Itu kita membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, baru qul huwallahu ahad. Ini boleh. Ini thariqah yang kedua. Thariqah yang ketiga apa kemarin, Pak? Yaitu menggabungkan basmalah dengan awal surat, memisah isti'adah. Ya, ini juga sama diperbolehkan. Itu isti'adah, meminta perlindungan, dipisah, kemudian basmalah dengan awal surat digabung, ini boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga. Yang keempat yaitu waslul jami'. Waslul jami' itu
disambung semuanya, isti'adzah, basmalah, awal surat itu disambung semuanya, dan ini pun juga diperbolehkan, itu tidak mengapa. Alhamdulillah. Nah ini kalau suratnya satu, kalau suratnya dua, itu apa kemarin ada tata cara juga, yaitu menyambung akhir surat kemudian dipisah dengan apa? Bismillah, kemudian baru awal surat. Iya, awal surat. Nah, itu ada tiga cara, ada tiga thariqah. Yang pertama, qat'ul jami', yaitu memutus semuanya. Akhir surat, Bismillah, kemudian apa? Awal surat. Dan di sini ada catatan tanpa membaca apa kemarin? Isti'adzah. Karena isti'adzah itu dibaca ketika hendak pertama kali pengen membaca Al-Quran. Itu isti'adzah. Nah, yang memisah hanya bismillah saja. Itu dipisah semuanya. Itu apa? Akhir surat, basmalah, kemudian awal surat. Ini yang pertama dipisah. Yang kedua apa kemarin? Menyambung basmalah dengan awal surat dengan memisah akhir surat selesai sempurna berhenti, kemudian basmalah dengan awal surat digabung. Ini boleh ya, ini boleh. Ini yang kedua. Yang ketiga apa kemarin? Yaitu disambung semuanya, akhir surat kemudian basmalah awal surat. Nah, ini disambung semuanya, ini boleh, diperkenankan. Yang dilarang kemarin menggabungkan basmalah dengan akhir surat. Itu akhir surat kemudian disambung dengan basmalah, baru setelah itu awal surat. Ini nggak boleh. Kenapa? Sama saja kita memasukkan basmalah pada surat yang pertama. Itu ringkasannya. Kemudian ada catatan selanjutnya, bahasanya ada surat yang tidak dibaca dengan basmalah. Surat apa itu? Baro'ah, yaitu surat At-Taubah. Itu yang catatannya, karena ada beberapa alasan di sana. Kemudian selanjutnya kemarin kita membahas juga bahwasanya basmalah apakah boleh dibaca di pertengahan surat, ya, yaitu basmalah itu apakah diperbolehkan dibaca di pertengahan surat. Nah, selama ini kita hanya membaca apa ketika di awal surat langsung isti'adzah, tetapi di sana diperbolehkan membaca bismillah di awal apa namanya di pertengahan surat, dengan catatan apa kemarin? Kalau awal ayatnya diawali dengan apa kemarin? Lafdzul jalalah. Yang pertama. Atau kedua, awal ayatnya yaitu domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti yang kembali kepada siapa? Allah juga. Nah, ini boleh. Itu kata ganti yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh dilihat rujukan, yaitu referensinya dibahas di kitab namanya Hilyatut Tilawah karya Syekh Aiman Rusdi Suwaid. Itu beliau doktor di dalam masalah qiraah dan membawakan beberapa riwayat yang menjelaskan akan hal tersebut, yaitu tersebut di dalam kitab Hilyatut Tilawah. Baik, itu para jamaah azanillahu wa yakum tentang apa yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita masuk di pembahasan selanjutnya di buku, boleh dilihat di buku. Masuk di halaman keberapa, Pak? 16. Masuk di bab apa namanya? Ya, ritme bacaan. Bentar, izin.
yaitu membahas tentang masalah bab ritme, yaitu kecepatan ada membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Ini dibahas oleh para ulama karena bab ini penting sebagai kaidah agar ketika kita membaca Al-Quran itu tidak sakarpe dewe. Kalau dalam bahasanya la'bun bil Quran, yaitu apa? Main-main terhadap Al-Quran. Ada orang membaca itu gremeng, ada enggak? Ada baca Al-Quran gremeng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya gremeng. Padahal apakah diperkenankan membaca Al-Quran seperti itu? Nggak boleh. Karena membaca Al-Quran itu harus jelas. Yaitu jelas bacaannya, jelas hukum-hukumnya. Maka nggak boleh membaca Al-Quran dengan gremeng. Nggak boleh. Apa? Bahasa Indonesia ini gremeng ini apa, Pak? Hah? Bergumam atau apa? Nek wong Jawa lah yang ngerti tak Pak? Apa yang gremeng lah yang ngerti tak Pak? Nah, bahasa Indonesia ini kurang jelas apa artinya gremeng. Atau nggak boleh juga membaca Al-Quran itu terlalu dilambat-lambatkan sehingga terjadi pelanggaran-pelanggaran yang ada seperti tamtid. Yaitu tamtid itu mengolor, mengulur, yaitu standarisasi bacaan sehingga keluar dari kaidah yang benar. Itu juga ada. Maka para ulama rahimahumullah di situ memberikan kaidah secara umum bahwasanya ritme bacaan itu ada 3 pengelompokan. Ya. Sebagian para ulama mengatakan ada 4, tapi tertulis di buku ada 3 kalau nggak salah. Ya betul ya. Ada 3. Ada yang pertama apa namanya? Tahqiq, kedua tadwir, ketiga hadir. Ya hadir. Yang mana dari 3 ini secara pengelompokan bahasa mudah. Tahqiq itu artinya lambat banget. Ma'amura'ati qawaidi tajwidi wal qiraati, dengan disertai menjaga kaidah-kaidah tajwid dan qiraah. Tadwir itu pertengahan, hadir itu baru membaca Al-Quran dengan cepat. Maknanya seperti itu. Para jamaah azanillahu wa iyyakum jami'an. Ini ada 3 kaidah. Yang mana 3 kaidah ini harus ditempuh terlebih bagi para pelajar atau ada orang yang pengen mengajar, maka harus paham tentang 3 kaidah ini. Tahqiq, tadwir, ketiga apa tadi? Hadir. Dan ini ada penempatannya masing-masing, Pak. Ada penempatannya masing-masing. Tapi dari 3 kaidah ini ada satu prinsip sama yang harus ditegakkan. Ada kesamaan prinsip dari 3 ini. Yaitu apa? Menjaga kaidah tajwidnya. Dari 3 ini, baik itu tahqiq, baik itu tadwir, baik itu hadir, itu tetap memiliki prinsip yang sama. Prinsip yang sama apa tadi? Menjaga kaidah tajwid. Karena berdasarkan ayat di dalam surah Al-Muzammil, Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil Qur'ana tartila. Warattilil Qur'ana tartila. Itu di dalam surah Muzammil ayat berapa, Pak? Coba dilihat di dalam surah Muzammil ayat berapa itu? Warattilil Qur'ana tartila itu. Ada di situ. Al-Muzammil ayat yang ke-4. Ya, ayat yang ke-4.
Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila au zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Nah, ini dalilnya, Pak. Di dalam kaidah membaca Al-Qur'an dalilnya ini. Mau antum ritmenya jenisnya apa saja, ini kaidah tetap dipakai. Itu apa tadi ayatnya? Itu wa rattilil qur'ana tartila. Baik. Wa rattilil qur'ana tartila. Apa maknanya? Dan tartilkanlah Al-Quran setartil-tartilnya. Kan gitu. Nah, dalam bahasa terjemahannya. Bahasa terjemahannya ini memiliki makna tartilkan Al-Quran setartil-tartilnya. Maka berkata Al-Imam Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, beliau memaknai tartil itu yaitu dengan apa? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Baik, ini makna tartil, Pak. Makna tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Ini makna tartil. Makna tartil itu artinya apa? Tajwidul huruf. Mentajwidkan huruf dan mengilmui tentang ilmu waqaf. Sekarang yang jadi masalah, tajwid itu artinya apa toh? Sering kita itu membahas tentang tajwid. Perhatikan, Pak. Ini sampai nanti kalau nggak ngerti bahasa Indonesianya tak terjemahkan, tapi ini tak tulis bahasa Arab dulu itu, Pak. Ini yang di sini ikut belajar bahasa Arab semua enggak, Pak? Ikut? Enggak. Oke, yes. Ini tak tulis bahasa Indonesia aja di sini, enggak apa-apa. Tajwid itu, Pak, secara bahasa artinya dari kalimat jawada yujawidu. Itu dari kalimat jawada yujawidu. Ya. Yujawidu. Tajwidan. Artinya apa tajwid itu? Memperbagus. Memperbagus. Ini tajwid. Secara istilah tajwid itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi wa ita'u kulladhi haqqin haqqahu wa mustahaqqahu. Nah, itu tajwid secara istilah itu. Secara bahasa tajwid itu artinya apa tadi? Memperbagus atau memperindah. Jadi kalau ada orang itu pengen ngomong, saya pengen memperindah suaraku, berarti bahasa Arabnya apa? Jawwatu sauti. Aku telah memperbagus suaraku. Ujawwidu sauti. Saya akan memperbagus suaraku. Jadi tajwid itu secara bahasa artinya memperbagus. Secara istilah, ini bahasa. Istilah. Secara istilah tajwid itu artinya yaitu mengeluarkan huruf dari makhrajnya. Itu mengeluarkan huruf yang dimaksud huruf hijaiyah, huruf hijaiyah dari makhrajnya
Ini tajwid ini secara istilah itu mengeluarkan huruf hijaiyah dari makhrajnya, i'ta'u kulli harfin min makhrajihi, wa i'ta'u kulli harfin haqqahu wa mustahaqqahu, dan memberikan huruf itu haknya dan mustahaknya. Nah, ini tajwid secara istilah itu. Itu mengeluarkan huruf hijaiyah dari makhrajnya dan memberikan huruf itu haknya dan mustahaknya. Nah, ini tajwid secara bahasa dan istilah. Wes, sampai di sini aja dulu. Jadi makna tartil tadi gini, Pak. Ini penting sedikit dibahas ya. Pertama, berlandaskan dalil firman Allah surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Allah itu kan berfirman, Pak. Berfirman apa? Warattilil Qur'ana tartila. Gitu ya. Dan tartilkanlah Al-Quran itu setartil-tartilnya. Gitu ya. Nah, terus tartil itu artinya apa? Kita suruh mentartilkan Al-Quran setartil-tartilnya. Kan gitu kan? Nah, terus tartil itu apa? Nah, baru di situ sahabat Nabi bernama siapa tadi? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu mengartikan itu tartil itu apa? Beliau mengatakan tartil itu tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Artinya apa bahasanya tajwidul huruf itu? Mentajwidkan huruf dan mengilmui waqaf. Wukuf itu, ma'rifah itu artinya mengetahui, Pak. Ma'rifah itu mengetahui, mengilmui. Wukuf itu artinya apa? Waqaf. Waqaf itu artinya apa, Pak? Berhenti. Tahu kamu itu berhentinya di mana gitu loh, Pak. Makanya kan kemarin itu, nek berhenti di sini tuh nggak boleh disambung dengan sini gitu loh. Kayak contohnya kemarin, nek berhentinya di akhir surat itu berhenti, jangan disambung dengan bismillah. Itu termasuk dari ilmu waqaf namanya, Pak. Nah, ini makna tartil. Makna tartil tadi apa makna tartil? Ulangi. Apa makna tartil tadi? Mentajwidkan huruf dan mengilmui waqaf, berhenti. Karena waqaf itu penting loh, Pak. Ilmu waqaf itu penting. Sekali lagi, tak ulang 3 kali. Nanti satu pertemuan lagi tak ulang, gak apa-apa. Apa tadi? Ilmu waqaf itu penting. Kenapa kok penting, Pak, ilmu waqaf itu? Karena makna Al-Quran benar dan salah itu pada waqaf. Saya kasih contoh, Pak, sampai betul mushaf napa boten Al-Quran napa boten, Pak? Bahwa gini aja. Sedikit kita mengetahui waqaf gitu ya. Kita ambil salah satu contoh surat di dalam Al-Quran. Surah apa ya contohnya ya? Surat yang sering dibaca lah ya di kalangan umum. Surat apa itu? Surat Kulhu, Pak. Yang umum tapi panjang, di masyarakat umum dipakai tapi panjang. Yasin.
Siapa yang kemarin Yasinan? Nah, kita lihat di dalam surah Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang keberapa, Pak? Yasin itu, Pak. Surat keberapa, Pak? 36. Ambil ayat fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Ayat yang berapa itu? Fala yahzunka qauluhum. Enggak biasa Yasinan enggak ngerti ya. Yang biasa Yasinan ini ngerti langsung. Oh, ayat berapa, Pak? 36, 56. Ayatnya fala yahzunka qauluhum. Cari biar kebuka semuanya. 39. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Atau nanti di Yasin juga. Qalu man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman. Fala yahzunka qauluhum aja. Yo cari ibu-ibu cari yang cepat, yang paling cepat dapat hadiah. Ayat berapa? 76 tuh. Hadiahnya doa barakallahu fi. Lihat, Pak. Surah Yasin ayat berapa itu? Ya, ayat berapa, Pak? Nah, itu. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma. Enggak ini enggak usah ditulis enggak apa-apa. Tapi saya akan ngasih contoh begitu bahayanya kalau seseorang enggak ngerti masalah bab ini tadi. Bab apa namanya? Wakaf ini, Pak. Begitu bahayanya ketika seseorang enggak ngerti bab wakaf. Ini bahaya banget. Contoh ayat tersebut. Kan banyak orang membaca Yasin itu dicepet nih toh, Pak. Pakai thariqah hadir. Yang penting dan cepat rampung, selesai, gitu ya. Bubar berkah. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, kan gitu kan. Nanti ada ayat tersebut. Ayat itu kalau dibaca wasol bahaya, Pak, itu, Pak. Kan artinya apa? Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Coba terjemahkan. Yang ada Al-Quran terjemahnya siapa? Coba. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka... Oke. Nih, sedikit kita bahas. Artinya dalam ayat tersebut fala yahzunka qauluhum. Nah, ini pentingnya kita mengilmui bahasa Arab juga. Wahai Muhammad, kamu jangan bersedih terhadap ucapan mereka. Wahai Muhammad, jangan bersedih terhadap ucapan mereka. Mereka itu siapa maksudnya? Orang kafir dan musyrikin toh. Karena orang kafir dan musyrikin kan selalu menghina Nabi toh. Nabi dikatakan dukun, Nabi dikatakan tukang sihir, Nabi dikatakan orang gila gitu kan. Nah, baru ayat selanjutnya apa, Pak? Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Sesungguhnya kami mengetahui perkara yang mereka sembunyikan dan terangan. Inna di situ siapa? Allah atau mereka orang musyrik? Allah. Tapi nek bacane pasol. Nek bacane seperti ini. Fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Artinya jadi apa? Wahai Muhammad, jangan bersedih dengan ucapan mereka. Mereka mengucapkan, kami mengetahui perkara tersembunyi dan perkara terang. Kaminya jadi siapa? Orang musyrik. Loh, Pak. Bahaya apa mboten, Pak, niku, Pak? Berarti apa? Menetapkan orang musyrik sebagai
Kenapa? Yang mengetahui perkara tersembunyi dan terang-terangan siapa? Allah, kan bukan orang musyrik gitu loh, Pak. Berarti ayat tersebut harus diapakan? Waqaf. Waqafnya di mana? Fala yahzunka qauluhum. Baru inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Gak boleh itu di wasol. Saya kasih contoh seperti ini banyak, Pak. Saya bisa mendatangkan ratusan contoh kayak gini. Misal seperti ini. Paham nggak ayat itu, Pak? Paham? Jadi maksud kesalahannya, kalau bahayanya nggak ngerti masalah Bapak apa tadi? Wakaf. Malah menetapkan orang musyrik sebagai Tuhan. Gitu loh, Pak. Saya kasih contoh lagi. Siap? Ini bahayanya nggak ngerti wakaf loh, Pak. Bahayanya nggak ngerti wakaf. Coba buka surah Al-An'am. Nah, Al-An'am ayat 36. Ini contoh lagi, Pak. Ini agar kita itu nggak teknik gitu loh. Nek maca Al-Qur'an ki hati-hati, ojo waton bablas. Apa bunyi Al-An'am 36? Al-An'am. Oke. Coba buka. Itu lembaran ketiga sebelah kiri atas kalau dalam mushaf Madinah. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'. Coba terjemahkan lagi, Pak. Orang-orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah, dan orang-orang yang mati telah akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya mereka dikembalikan. Baik. Hanya orang-orang mendengar saja yang mematuhi seruan, mematuhi doa. Itu kan. Adapun orang mati enggak, orang mati dihisap langsung. Orang mati enggak bisa orang mati kok patuh itu enggak bisa. Karena kalau sudah mati berhenti amal, Bapak. Maka kalau antum wasol, Pak, antum wasol bacanya seperti ini. Innama yastajibul ladzina yasma'una wal mauta. Sesungguhnya yang bisa mematuhi seruan, mendengar doa adalah orang yang mendengar, maksudnya orang yang hidup dan orang yang mati. Nanti jadinya apa? Oh, orang yang mati bisa mendengar doa, itu loh. Dari bahaya tuh, Pak. Nah, itu contoh. Bahayanya kalau kita nggak ngerti masalah bab apa ini? Wakaf. Makanya betul kata Imam Ali bin Abi Thalib, makna tartil itu apa tadi? Mengetahui, itu tajwidul huruf, memperbagus huruf-huruf hijaiyah, kemudian disertai mengetahui perkara masalah bab wakaf. Berhenti ini itu di mana toh yo, gitu loh. Berhentinya itu harus ngepasnya di mana. Nah, sebenarnya Pak, para imam-imam masjid itu harus di training masalah bab ini, Pak. Jujur, Pak. Karena imam masjid kadang sok ngawur. Rokaat pertama bacane apa, rokaat kedua bacane opo. Rokaat pertama berhentinya di mana, rokaat kedua berhentinya di mana. Terkadang ini nggak nyambung. Terkadang kan ada orang, Pak, yang imam masjid, dia hafal Quran. Waton satu muka, satu muka, satu muka. Apakah dibenarkan? Enggak. Belum tentu benar. Ambil contoh surat Al-Baqarah. Wes. Lah ketemu nanti. Kalau Al-Baqarah pertama 1-5 berhenti di ulaika humul muflihun, benar. Nanti coba ambil contoh surat Al-Baqarah juz ketiga, Pak. Saya kasih contoh juz 3. Yang atasnya wa idh qala, setelah ayat kursi satu lembar. Ayat kursi satu lembar sebelah kiri atas. Setelah ayat kursi satu lembar sebelah kiri atas.
tentang wa idh qala Ibrahim. Apa Pak? Sebelah kiri atas. Wa idh qala Ibrahim apa? Robbi arini kaifa tuhyil mauta. Iya toh Pak. Ayat keberapa nih Bu? 260. Lihat. Terkadang kalau kita satu muka. Ini. Kan kadang ada toh Pak, imam itu mentang-mentang ada apalan banyak gitu, ngambil nyomot ayat. Pernah gitu? Iya. Kita lihat contoh. Apa itu atasnya Pak? Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayr. Qala fasurhunna ilaika thumma ja'al 'ala kulli jabalin minhunna juz'ah. Thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Ini kisah apa Pak? Kisah tentang Nabi Ibrahim. Setelahnya bab apa? Mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habba. Perhatikan, nyambung atau tidak nih Pak? Enggak nyambung toh. Enggak nyambung, beda bab atau sama bab? Beda bab. Karena itu kisahnya Nabi Ibrahim setelahnya membahas masalah bab infak. Selesai sampai di bawah infak? Enggak. Lembaran selanjutnya baru selesai. Enggak percaya. Paling bawah apa ayatnya bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum. Masih bab sedekah infak toh. Itu pun masih lanjut lembaran setelahnya. Lihat lembaran setelahnya. Apa bunyinya? Paling atas. Matalul ladina yunfikuna. Masih bab infak lagi toh. Berarti umpamanya dia mengambil satu kaca, satu muka. Ngerusak makna atau tidak? Rusak. Kenapa? Mencampur bab yang tadinya kisahnya Nabi Ibrahim dicampur dengan bab infak. Nggak nyambung. Itu loh Pak. Demikian juga antum kalau membaca Al-Quran, umpamanya gini. Membaca Al-Quran antum kotok. Pagi hari saya pengen membaca sekian. Terus berhenti di begitu. Di bawah. Benar atau salah? Belum tepat. Belum tepat. Contoh ambil di bawah dok. Harus selesaikan babnya. Oh nanti ganti bab yang lain. Pindah ke bab yang lain. Jadi antum harus ini. Ma'rifatul apa ini? Wah kok berhentinya di mana? Gitu loh. Nah terkadang para imam itu ngambil satu muka potongan-potongan. Ini pas enggak ini? Kalau enggak pas jangan. Nah kan ada kan imam seperti itu Pak. Ya oke lah dia punya hafalan yang panjang atau hafalan surat-surat panjang. Ada imam yang dia punya hafalan surat Al-Baqarah. Kemarin saya menyaksikan imam di mana itu ya. Ini lebih lucu lagi. Suratnya panjang tapi dibalik. Dibalik itu gini contohnya. Rakaat pertama akhir dari surah Al-Baqarah, amana rasul bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun. Rakaat kedua wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Ini kepiye itu imam ini? Ibarat dia itu rakaat pertama walam yakul lahu kufuwan ahad. Rakaat kedua malah mulai dari awal qul huwallahu ahad. Akhirnya bolak-balik Al-Qur'an itu, Pak. Surat panjang boleh dipotong asalkan urut. Jangan rakaat pertama itu lembaran yang terakhir, rakaat kedua malah lembaran yang awal. Paham? Contoh surat Al-Baqarah, rakaat pertama dia ngambil juz 3, rakaat kedua malah ngambil juz 1. Ini lah lucu, ini nggak boleh namanya Pak. Oh dia belum ngerti tentang ilmu ini.
masalah bab wakaf. Nah, penting ini. Penting. Ya. Maka ini ya sedikit, ya ini harus dipelajari, Jangan sampai kita itu ngawur membaca Al-Qur'an itu. Terkadang motong-motong di sini, berhenti di sini. Oh, nanti saya lanjutkan setelahnya di sini. Terkadang ada orang rutinitas, alhamdulillah, rutinitas sehari baca 1 juz. Dia pagi setengah juz, tapi berhentinya di sini. Siang saya lanjutin nanti. Saya akan mulai di sini. Nah, itu pas atau tidak babnya gitu loh, Pak. Kalau babnya pas, monggo. Kalau nggak pas, awas. Baik, ini ma'rifatul wuquf. Kembali ke tadi. Jadi, maka inilah dasar asas kenapa kita membaca Al-Quran itu harus tartil. Makanya para ulama menggariskan ada 3 itu. Pertama apa tadi? Tahqiq, tadwir, adab. Tahqiq itu artinya apa? Tahqiq itu adalah bacaan paling lambat. Itu dari kalimat haqqaqa yuhaqqiqu tahqiqon. Yaitu apa? Benar-benar disesuaikan. Dan tahqiq ini adalah metode yang pas digunakan untuk para pemula. Para pemula. Pemula itu baru ngaji, awal pengen ngapal Quran, bacanya harus tahqiq betul. Dipaskan semuanya sifat-sifatnya, dipaskan semua tentang makharijnya. Jadi nggak boleh cepat-cepat bagi pemula. Ini paling cocok, paling pas untuk pemula itu ya tahqiq ini. Baru nanti kalau setelah lulus tahqiq, nah, baru menggunakan hadir atau tadwir, pertengahan, afan. Nah, tadwir itu kan pertengahan, tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Nah, ini contoh bagi para imam. Imam ya pakai tadwir. Imam pakai tahqiq, yo. Nggak disenani makmum, alhamdulillah gitu. Dia tahqiq itu pelan, Pak, benar-benar ditegakkan makharijnya, sifatnya, haknya. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin. Ini tahqiq pas betul. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Tahqiq. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Nah, ini kan imam ya kedawan, kesuwen. Suratnya pendek, bocornya tahqiq dari suwi. Ini tahqiq. Ya, tadwir agak cepat, pertengahan. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu. Tadwir. Hadir cepat. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ini cepat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Cepat. Ini hadir ini cocok bagi untuk yang murojaah. Jadi kalau kita murojaah, contoh kalau kita di pondok, Pak, santri-santri kita biasakan sehari bagaimana dia harus murojaah 5 juz. 5 juz itu sehari, Pak.
Nah, bagaimana 5 juz sehari? 3 juz. Pertama berawal dari 3 juz, 4 juz, kemudian 5 juz. 5 juz itu kan normalnya butuh berapa jam? 5 jam. Jadi kalau di pondok kita Pak, ada santri itu sekali duduk setoran 5 juz. Butuh 5 jam, sekoi-sok masih awal. Sekali duduk itu Pak. Dan itu nggak boleh melihat mushaf Pak. Nggak boleh melihat mushaf. Salah mundur ulangi gitu kan. Jadi butuh 5 jam. Lalu dan itu normal, pakai apa? Pakai tadwir lah. Jadi kalau membaca Al-Quran ya, cepat. Tajidanna syaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lilladina amanu alladina qalu inna nasara dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Biasanya ukuran segitu butuh 5 jam. Dan dulu kita ketika belajar biasa seperti itu Pak. Bahkan dulu kita sampai prestasi teman-teman kita itu 1 hari 30 juz. Iya rasanya Pak. 1 hari. Itu biasa. Nah ini pakai apa? Pakai hadir. Biar apa? Biar cepat. Murojaah. Nah ini hadir. Tetapi ingat, 3-3-nya tadi berasaskan ini tartil. Apa tartil tadi? Yaitu membaguskan huruf, mengeluarkan huruf dari tempatnya, memberikan setiap huruf haknya dan mustahaknya, itu tartil. Dan juga mengilmui, mengetahui masalah bab waqaf. Nah itu tartil. Walaupun hadir, walaupun itu tadwir, walaupun itu tahqiq, tetap itu 3 itu harus dijaga. Baik. Intinya seperti itu para jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, azanillahu wa iyakum jami'an. Jadi tahqiq tadi apa tadi? Metode paling lambat. Nah, itu dipaskan betul makhorijnya, sifatnya. Dan ini cocok untuk bagi siapa tadi? Pemula. Itu tahqiq. Kemudian yang kedua apa? Tadwir. Tadwir itu pertengahan. Nah, ini bagi para imam-imam. Nah, ini tadwir. Bagi orang santri setoran hafalan, tadwir. Yang ketiga ada hadir. Hadir itu cepat. Jadi tergantung kebutuhan. Cepat itu kalau kita murojaah, pengen khataman juga. Atau contoh kemarin kita Pak, Ramadan di sini kalau imam yang paling panjang di mana Pak? Ramadan kalau paling panjang di sini di mana? Berapa semalam? Nah, iya toh. 1 juz. Ya sama, di tempat kita juga sama. 1 malam 1 juz. Berarti pakai apa? Hadir. Biar apa? Agar sedikit cepat. Bacanya cepat. Itu pakai hadir. Tapi ini tergantung kebutuhan. Tapi ingat, 3-3-nya ini memiliki catatan yang sama, yaitu dengan menjaga tajwidnya, menjaga tartilnya. Ini para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, apa yang kita sampaikan materi hari ini tentang ritme bacaan. Yaitu ritme bacaan ada 3, yaitu apa tadi? Tahqiq, tadwir, dan hadir. Semuanya berdasarkan dalil apa ini? Waratilil Qur'ana tartila. Apa mana tartil tadi? Mentajwidkan huruf dan mengetahui masalah bab waqaf. Kemudian saya kasih catatan penting tadi. Apa tadi? Bab masalah waqaf itu bab sangat penting. Sangat penting. Hati-hati masalah waqaf itu. Awal surat Al-Baqarah aja Pak, masalah babnya sudah beda. Contoh, di lembaran yang kedua, kaca yang kedua dari Al-Baqarah, apa bunyinya? Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Perhatikan Pak, coba cek. Kalau nggak percaya, saya buktikan itu. Itu sudah 2 bab loh Pak, masalah itu. Apa coba lihat? Innalladzina kafaru
Sawa'un alaihim itu pembahasan tentang masalah bab apa? Orang kafir, Pak. Orang kafir. Orang kafir di situ diberitahukan berapa ayat? 2 ayat. Innalladzina kafaru sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kemudian apa? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun adzim. Sudah. Ini babnya orang kafir. Selanjutnya waminan nasi. Waminan nasi bab apa itu? Orang munafik, Pak. 1-5 babnya yaitu tentang sifat orang yang bertakwa. 1-5 kan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, diakhiri ulaika humul muflihun. Dia kan orang yang bertakwa. Alladzina yu'min apa namanya? Dzalikal kitabul la raiba hudal lil muttaqin, orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dibahas 1-5 sifat orang, yaitu jenis-jenis manusia. Sifat jenis manusia yang pertama orang yang bertakwa, ayatnya 1-5. Kemudian orang kafir 6-7. Selanjutnya ayat ke-8 pembahasan sudah beda lagi itu, yaitu orang-orang munafik. Makanya Allah mengatakan tidak innal munafikina, tidak. Tapi Allah mengatakan wa minan nasi mayyaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhiri wa ma hum bimu'minin. Ada di antara manusia yang ngaku beriman tapi padahal dia tidak beriman. Siapa itu? Orang munafik. Orang munafik ngakunya beriman tapi hakikatnya dia enggak beriman. Tuh, beda pembahasan toh. Beda pembahasan atau sama itu dengan innalladzina kafaru? Sudah beda. Itu contoh, Pak. Makanya pentingnya kita mengilmu tentang masalah bab wakaf tadi. Ada 4 jenis wakaf, tapi nanti insya Allah dipelajari. Ada wakaf ikhtiari, ittirori, intidori, ikhtibari. Ikhtiari ada 4 juga. Ada tam, ada lazim, ada hasan, ada qabih. Tam ada 2, ada tam mutlak, ada yang nanti insya Allah dipelajari. Nah kayak gitu harus ngerti batasan-batasannya loh Pak. Orang ngerti batasan loh ngawur gitu. Kayak tadi surat Yasin tadi. Ini contoh. Ya, intinya kenapa kita sedikit membahas masalah bab ini, tahqiq, tadwir, hadir itu karena kita harus ketika mentartilkan bacaan, kita harus ngerti di mana kita tempat berhenti. Di mana kita tempat berhenti. Kan ada imam itu terkadang seperti ini Pak. Surat An-Naba. Surat An-Naba dimulai dari ayat apa? Amma yatasa'alun. Terkadang amma yatasa'alun dibagi menjadi 2 imam itu. Benar atau tidak? Di rakaat pertama sampai pada ayat apa? Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Allahu akbar. Baru ayat yang kedua, rakaat yang kedua dimulai dari innalil muttaqina mafaza. Benar atau salah Pak imam seperti itu? Saya katakan imam seperti ini salah. Kenapa salah? Ayat yang terakhir berbunyi apa? Di rakaat pertama. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Artinya apa Pak? Rasakan, kamu semua mendapatkan tambahan adab dari Allah. Sedangkan khitab yang di belakang Al-Quran diperuntukkan untuk para makmum. Masa ngomong sama makmum seperti ini, hei makmum rasakan, kalian semuanya mendapatkan adab dari Allah. Kan nggak pantas. Seharusnya rakaat pertama berhenti di mana? Berhenti di innalil muttaqina mafaza. Allahu akbar. Baru rakaat kedua setelah waladhdallin dimulai lagi. Innalil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naba. Seharusnya seperti itu. Kenapa? Karena nggak pantas memperuntukkan untuk orang-orang yang beriman dengan kalimat adab. Nggak pas. Nah, paham Pak? Ini agak rumit loh Pak. Tapi ya para imam ya harus ngerti, pelajaran Al-Quran harus paham. Ya, terkadang imam seperti itu, amma yatasa'alun dibagi 2. Rakaat pertama selesai di fadzuqu falan nazidakum illa
Ada ba, rakaat kedua baru mulai dari innalil muttaqina. Apa saja ini enggak pas. Baik, sampai di sini pembahasan kita di materi dan kita lanjut di tilawah. Terakhir kita surah apa yang dibaca, Pak? Mohon maaf. Al-Fatihah. Bener? Enggak, udah masuk surat tuh. Kemarin? Anas ya? Kemarin. Berarti sekarang surah Al-Falaq. Oke, kita Al-Falaq. Iya, surah Al-Falaq, Pak. Baik, kita cek surah Al-Falaq. Kita buka. Dan kita baca pelan-pelan dengan metode apa tadi namanya? Tahqiq tadi. Kita lihat surah Al-Falaq. Perhatikan di mushafnya, bukan hafalan. Kalau hafalan saya yakin hafal semua. Tapi kita melihat. Baik, kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah, bismillahi, hakada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, qul. Qul bukan kul. Kalau kul pakai kaf, tapi to. Qul a'u. Beda hamzah dengan ain. Qul a'udzu birabbil falaq. Bukan falaq tapi falaq. Qul a'udzu birabbil falaq. Lihat tasdidnya. Birabbi, tasdid ba. Nah, qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Bukan syarri, tapi syadri. Coba pakai shin. Syadri. Coba. Min syarri ma khalaq. Wa min syaddi. Syaddi bukan syarri. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarrin, ya tasdid, dengung nun bertasdid. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Baik, ulangi semua dari basmalah, Pak. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dengung, tahan. Wa min
Tahan, dengung. Mhm. Mhm. Baik. Sekarang gabung An-Nas dan Al-Falaq, dipisah dengan basmalah, dengan metode diwasol semuanya. Boleh nggak diwasol semuanya? Akhir surat disambung dengan basmalah, kemudian disambung dengan qul a'udzu birabbil falaq. Boleh atau tidak kemarin? Boleh. Baik, diwasol semuanya. Anas dulu. Baik. 1, 2, 3. Mhm. Mhm. Dengungkan setiap nun bertasydid. Malikin nas. Kata. Mhm. 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 Baik, awas, disambung ayat yang terakhir. Tinggal 3 orang. Baik, coba diulangi. Minal jinnati wan nasi bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu. Nah, coba ulangi. 1, 2, 3. Terus? Mhm. Mhm. Baik. Kalau ini qiraah kita hari ini dan sampai di sini pelajaran kita sampai di surah Al-Falaq dan pembahasan tentang masalah itu tadi ritme bacaan. Sedikit tambahan Bapak Ibu, azanillahu wa iyakum jami'an. Surah Al-Falaq dengan surah An-Nas ini disebut dengan surah namanya surah apa? Mu'awwidzatain. Ini surat penangkal sihir. Karena asbabun nuzul dari surah ini, kedua surat ini adalah ketika itu hadis diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, yaitu ketika Rasulullah SAW disihir oleh orang Yahudi bernama Lubaid ibnu al-A'sam. Rasulullah terkena apa Pak tadi? Sihir. Dari orang Yahudi bernama siapa? Lubaid ibnu al-A'sam. Itu sihir. Maka ayat ini ketika Rasulullah terkena sihir, sihir itu ada 2 jenis, Pak. Sihir khoyali sama sihir hakiki. Ini jenis sihirnya khoyali. Kenapa? Karena Rasulullah SAW selalu berkhayal sampai nggak ingat istri, seakan-akan mendatangi istrinya tapi tidak mendatangi. Ini khoyali. Ada sihir hakiki. Hakiki itu merubah bentuk. Itu memindahkan barang, rubah bentuk, menyakiti, membunuh. Itu namanya sihir apa? Hakiki. Kalau ini sihir apa jenisnya? Khoyali. Sehingga Rasulullah SAW sempat linglung. Dalam artian
ya, ingatannya rusak. Kemudian sihir tersebut diikat dalam buhul. Makanya ayatnya berbunyi wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Di situ muannas nafatsat itu, bukan mudzakkar. Karena tukang sihirnya yang membuat buhulnya perempuan. Karena tukang sihir dari penyihir perempuan itu lebih tajam daripada laki-laki. Makanya kalau antum lihat film itu, Pak, nenek yang terbang pakai sapu itu nenek sihir atau kakek sihir itu? Nenek sihir. Kenapa? Memang dari dulu perempuan itu, mohon maaf Bu, mohon maaf jangan tersinggung loh ya, Mahat ini. Karena mudah menyihir orang. Sihir itu kan ada beberapa jenis toh, Pak. Nanti secara umum ada apa tadi? Ada dua, khayali sama hakiki. Ada sihir jenis lain namanya sihir sorfu dan sihir atfu. Ada termasuk bagian dari sihir tapi walaupun tidak menggunakan istighdam bisyayatin. Contoh puisi, nyanyian, syair, itu termasuk bagian dari sihir, termasuk hipnotis, termasuk bagian dari sihir. Makanya Rasulullah pernah mengatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya termasuk bagian dari puisi itu adalah sihir. Kenapa? Lihat orang puisi itu, Pak. Baca puisi tapi kalau menghayati dengan puisinya bisa nangis, bisa terharu, bisa ketawa, ya Pak. Maka itu bagian dari sihir. Maka seperti itu, Pak, mudah sebenarnya dimasukin sihir. Kenapa? Wanita itu halus. Makanya kalau wanita itu jadi tukang sihir itu tajam banget. Ini nggak usah cita-cita loh, Bu. Karena jadi tukang sihir aja lah. Nggak boleh gitu. Paling cepat tukang sihir itu wanita. Karena yang mensihir Rasulullah juga wanita itu. Melalui apa, Pak? Buhul. Buhulnya apa? Rasulullah itu ketika nyisir rambutnya jatuh 11 helai rambut. Kemudian dari rambut tersebut diukot. Ukot itu apa namanya? Ditali, digulung, dijadiin buhul. Kemudian dibuang di sumur tua namanya sumur Dakwan. Dan dari dulu tipe sihir seperti itu. Jadi tali ukot itu, Pak, untuk mengikat perjanjian dengan syaitan. Syaitan akan nempel di tubuh korbannya belum hilang sebelum tali tersebut dilepas, dibuka. Makanya kalau antum mendapatkan buhul, segera ngapain? Jangan asal lepas, Pak. Ini kesalahan kita terkadang mendapatkan buhul langsung waton dilepas atau waton dibakar. Ini salah. Kenapa? Belum tentu pengaruh buruknya hilang. Belum tentu pengaruh buruknya hilang. Maka yang paling bagus diruqyah dulu. Kalau nggak bisa, takut dan seterusnya, kasih tukang peruqyah. Baru nanti dilepas dengan bismillah, membacakan al-falaq. Baru nanti dibakar agar pengaruh buruknya hilang. Gitu loh. Nah, terkadang lawatan lepas, orang mari-mari. Sing nancep kacep wae. Nah ini. Ini penting, Pak. Karena sihir itu dari dulu sampai sekarang ada. Dari dulu sampai sekarang ada. Dan di dalam surah Al-Falaq, Pak, dijelaskan ada penyakit yang lebih bahaya dari sihir. Apa itu? Hasidin idza. Itu lebih parah bahaya. Lebih bahaya, lebih parah daripada sihir. Nek sihir ketemu buhule rampung. Nek hasad itu ain. Ain itu susah ditemukan siapa yang menyebabkan ain. Makanya lebih parah. Ain itu lebih parah daripada sihir. Dan dari dulu Rasulullah pernah mengatakan aksaru man yamutu min ummati ba'da qada'ilah wa qadri minal ain. Kebanyakan umatku mati karena gara-gara ain. Dan kisah pertama kali spontanitas ain adalah dari orang soleh kepada orang soleh. Siapa itu? Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu kena ain dari Amr bin Rabi'ah radhiyallahu ta'ala anhu. Penyebabnya apa, Pak? Penyebabnya Sahal bin Hunayf membuka baju, spontanitas Amr bin Rabi'ah mengucapkan, aku tidak pernah melihat badan seindah badanmu di kota Madinah ini.
kecuali badanmu itu. Maksudnya aku tidak pernah melihat badan seindah ini kecuali badan di kota Madinah. Seketika itu Sahal bin Hunayf langsung saklek, jatuh spontanitas seperti sakaratul maut, hampir meninggal dunia. Ketahuan sama Rasul, kemudian obatnya apa kata Rasul? Silahkan tadi yang ngomong berwudu, tetesan wudunya disiramkan, kemudian apa? Alhamdulillah, biidznillah ta'ala, spontanitas juga langsung sembuh. Nah kalau ain hari ini Pak, siapa yang memuji kita? Siapa yang hasad sama kita? Kita nggak tahu. Terlebih, mohon maaf Bapak Ibu, nih Ibu-Ibu nih, jangan mudah, hentikan posting di medsos. Oh, sing narsis sih. Arisan dipoto, gitu kan. Hajatan nyumbang dipoto, linggih karo koncone foto, mangan itu foto itu. Musibah ya dipoto. Sing lucu meneh ngubur bapak ya dipoto. Nanti ada orang hasad, ada orang takjub, kita nggak tahu Pak Bu. Itu bisa jadi ain. Dan saya pengalaman berkali-kali ngobatin terkena ain nggak sekali dua kali, sama Pak. Saya pernah ngobatin guru olahraga lumpuh, coba bayangin. Guru olahraga sampai sehat, lumpuh. Kenapa? Karena merasa sehat terus, nggak pernah sakit. Sekali sakit lumpuh langsung. Kenapa? Dipuji orang terus. Dipuji orang terus, badannya bagus dan seterusnya dan seterusnya. Akhirnya Pak, Allah menegur, memberikan teguran, peringatan. Apa? Gak bisa jalan. Gila ngeri. Padahal guru olahraga. Nah ini hati-hati. Nah, bagi Anda yang pengen menyaksikan siaran tentang penjelasan sihir dan ain secara utuh, saksikan nanti kajian saya hari Ahad pagi. Hari Ahad pagi saya akan menjelaskan tentang masalah membuka kedok tentang sihir secara utuh. Insyaallah pada subuh. Pengen itu ikut nggak apa-apa. Pengen itu juga kajian akbar di Bekasi. Iya di Bekasi. Oh, live streamingnya ada gitu. Live streamingnya ada di channel saya. Ya udah pengen ikut ya nggak apa-apa. Ahad pagi nanti di Bekasi. Live streamingnya ada insyaallah. Baik, sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.